Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Tenang aja, biar aja dia ngoceh terus, ya. Nah, pada zaman Pak Jokowi ini memang saya melihat ada semacam proses reinkarnasi. Tambah lagi sekarang yang ngoceh. Dan ada banyak cerita mengenai Pada waktu pencalonan presiden itu ya boleh dibilang saya dikerjain sama Pak Amin gitu. Oke. Ya, bilang Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Nah, kemudian juga lagi kita lihat ada fenomena nepotisme. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais yang perempuan. Dia bilang ini adalah Junyadin. Taunya zaman sekarang jangan bohong. Cari tahu ini anak Amin Rais ini kok pintar sekali ngomong. Taunya dia pening aku tante. Salah mereka. Amin Rais dan Marwan Batubara serta beberapa tokoh lain yang mengatasnamakan anak bangsa menjamin diri mereka untuk kebebasan Rizik Syihab. Serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut. Pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Totalnya pendiri Partai Umat Amin Rais membela Rizik Syihab dalam kacamata politik dibaca sebagai bagian dari strategi. Dengan kata lain, Amin memiliki sasaran lain di balik sikapnya tersebut. Amin bahkan diyakini menginginkan imam besar Front Pembela Islam itu masuk Partai Umat. Saya sudah prediksi Amin Rais punya chemistry politik dengan Rizik, ujar Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Messi, pada Minggu 20 Desember 2020. Dia pun memprediksi bahwa Rizik Syihab bakal menyeberang ke Partai Umat. Totalnya Amin Rais membela Rizik dinilai sebagai strategi pendiri Partai Amanat Nasional itu untuk meraup kelompok FPI. Dengan ketolnya Amin Rais membela Rizik Syihab itu sebuah sinyalemen politis. Dia sangat menginginkan HRS di partainya, entah jadi penasehat atau masuk struktural, tuturnya. Dia menuturkan, Amin Rais paling suka tokoh seperti Rizik. Namun, laju dia, semua itu waktu yang akan menjawab. Seperti diketahui, Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang berkunjung begitu Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Disebutkan pada momentum itu, keduanya juga berbicara soal politik kebangsaan. Bahkan, Rizik sempat berkelakar menanyakan positioning Amin Rais terhadap pemerintah. Pak Amin masih oposisi kan? Tanya Rizik. Ketika Rizik akhirnya ditahan polisi, Amin menjadi salah satu yang bersuara paling keras. Lewat serangkaian pernyataan dalam sejumlah video disalurkan di YouTube, Amin mengkritik penahanan Rizik Syihab dan mengingatkan pemerintah soal apa yang mungkin terjadi sebagai akibatnya. Bahkan pada Kamis 17 Desember 2020, Amin bersama sejumlah tokoh dan aktivis mendatangi Mabes Polri, meminta Kapolri membebaskan Rizik Syihab. Serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut. Pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Amin juga meminta Presiden Jokowi mundur lantaran berbagai alasan yang terjadi, termasuk dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya 6 anggota FPI. Ya, politisi senior Amin Rais meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya untuk melakukan rekonstruksi ulang negara. Hal ini membuat politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ruhut Sitompul berang. Menurut dia, Amin Rais harus belajar sopan santun dalam berkomentar. Sebab, ia mengatakan bahwa saat ini Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang legal berdasarkan hasil pemilihan umum langsung. Amin Rais ke laut saja, sudah bau tanah masih ngebacot, siapa kau? Ingat, Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia periode 2 yang legal, hasil pemilu presiden secara langsung. Tolong belajar sopan santun kalau berkomentar, merdeka. Tweetnya dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada 19 Desember 2020. Sebelumnya,
Amin Rais menyampaikan beberapa hal untuk Presiden Jokowi, seperti untuk tidak lagi melakukan politik yang memecah belah bangsa. Selain itu, Amin juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak terlalu berpihak pada Cina. Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau kita masih mau ini membuka lembaran baru, tukasnya. Adapun, menurut Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis, Fadli Harahap, langkah Amin Rais tersebut dinilainya memiliki agenda politik, setidaknya untuk menyongsong 2024. Di tengah situasi seperti ini, kembali viral video Yusril Iza Mahendra yang mengungkit gaya politik Amin Rais di tahun 1999 silam. Yusril yang saat itu masuk menjadi salah satu kandidat calon presiden yang pertama kali dilaksanakan pasca era reformasi, buka-bukaan bagaimana proses pemilihan berlangsung, hingga akhirnya Gus Dur naik menjadi presiden. Yusril bahkan terang-terangan membuka sejumlah manuver dari beberapa tokoh politik seperti Amin Rais yang dianggap telah mengerjainya. Pengakuan Yusril Iza diungkap melalui channel YouTube medcom.id. Menurut Yusril, Amin Rais ditunggu di kediaman B.J. Habibie hingga kemudian semua orang, namun dirinya tak kunjung datang. Hingga akhirnya semua orang di sana menunjuk Yusril sebagai calon presiden. Dalam prosesnya, usai seluruh berkas pendaftaran lengkap dan sidang dimulai, Amin Rais mengumumkan ada 3 orang yang mendaftar sebagai calon presiden. Selain dirinya juga ada Megawati Soekarno Putri dan juga Gus Dur. Saat proses sidang itulah kemudian terjadi sebuah drama, di mana Yusril mundur sebagai salah satu kandidat calon presiden. Yang menurutnya hal itu dilakukan karena desakan banyak pihak. 3 hari setelah proses pemilihan presiden berlangsung, ia mengecek ke sekretariat MPR. Ternyata, dari ketiga calon presiden yang bertarung sebelumnya, hanya dirinya lah yang mengumpulkan syarat sebagai calon presiden. Jadi, saya merasa dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka dan sampai hari ini Amin Rais tak pernah membantah, tegasnya. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Tenang aja, biar aja dia ngoceh terus, ya. Nah, pada zaman Pak Jokowi ini memang saya melihat ada semacam proses reinkarnasi Tambah lagi sekarang yang ngoceh. dan ada banyak cerita mengenai Pada waktu pencalonan presiden itu, ya boleh dibilang saya dikerjain sama Pak Amin. Gitu, Oke. Iya, dia bilang, Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya licik. Nah, kemudian juga lagi kita lihat ada fenomena nepotisme. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais yang perempuan. Dia bilang ini adalah Junjadin. Taunya zaman sekarang jangan bohong. Cari tahu ini anak Amin Rais ini kok pintar sekali ngomong. Taunya dia pening aku tante. Salah mereka.